asik banget ya pemirsa, karena libur lebaran tahun 2025 ini masih cukup panjang, yaitu sampai tanggal 7 April nanti. Dan momen libur ini merupakan waktu yang paling berharga ya Marcel dan pemirsa untuk melakukan banyak kegiatan, mau ke tempat wisata bareng sama keluarga, kemudian ini menjadi momen kembali bersilaturahmi dengan keluarga dan juga teman-teman, karena kan bisa bersilaturahmi, mungkin ketemuan di sana sama keluarganya juga. Ya betul. Nah ini tadi perbincangannya cukup banyak ya pemirsa soal libur lebaran ini. Tapi mungkin untuk yang masih berada di ibu kota misalnya, ini banyak sebutannya ya, disebut sebagai pemain inti dari kota Jakarta. Karena kosong Jakarta, jadi sisanya pemain inti aja yang masih ada di Jakarta. Betul, jadi bisa menikmati Jakarta untuk berolahraga. Misalnya mau sepedaan, mau lari di jalan-jalan protokol. Ini ternyata cukup bisa dilakukan juga ya di musim mudik lebaran yang sepi untuk Jakarta pada saat ini. Kita lihat ini jalanan di Jakarta juga cukup lengang, meskipun memang kegiatan masyarakat ini banyak yang berbagai destinasi ya di ibu kota. Nah kalau Marcel gimana? Di Jakarta nih mumpung lagi kosong, Marcel olahraganya apa nih hari ini? Kalau tempat olahraga saya kebetulan tutup justru. Oh justru tutup ya, kalau saya sore ini mau coba jalan sore di daerah GBK, mumpung Jakarta sepi. Iya betul, itu ide menarik ya pemirsa, mungkin polusinya juga relatif lebih berkurang begitu. Nah ada berbagai tempat wisata primadona juga di ibu kota yang ternyata masih beroperasi dan juga cukup menarik untuk dikunjungi pemirsa. Misalnya kalau di Ancol, ini ada berbagai wahana dan bahkan menargetkan ada 100.000 pengunjung selama pekan libur lebaran ini. Jadi sampai tanggal 7 April nanti. Kalau di Ancol sendiri ini bukanya dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat pemirsa. Ini nih kesempatan untuk Anda yang masih di Jakarta ingin ke Ancol, dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam buka pemirsa. Kalau itu di Jakarta Utara, bagi Anda yang ada di bagian timur Jakarta jangan khawatir karena ada Taman Mini Indonesia Indah. Kurang lebih sebetulnya targetnya sama, yaitu 100.000 pengunjung pada musim libur lebaran. Di sana pemirsa ada berbagai atraksi yang dihadirkan, seperti atraksi budaya, senandung lebaran, dan juga bazar kuliner. Iya, seperti yang tadi ya di segmen awal ya, ada rekan Andre Septian di sana. Ramai sekali pemirsa di hari ini, walaupun sedang diguyur hujan, tapi masyarakat ini tetap menantikan ya hujan reda supaya bisa nih mungkin sepedaan, naik skuter, menikmati waktu berlibur bersama dengan keluarga. Nah kalau untuk mengenalkan anak-anak pada berbagai jenis satwa, ini juga ada alternatif tempat wisata yaitu Taman Marga Satwa Ragunan pemirsa. Ada kegiatan yang edukatif sekaligus interaktif juga di sana. Misalnya ada keeper talk dan juga ada feeding time. Menarik nih buat pergi bersama keluarga. Penasaran sih feeding time-nya tuh feeding time apa ya? Jangan sampai feeding time nanti krokodil yang di feeding. Tapi harus dilihat-lihat ya pemirsa. Nah pemirsa, ngomong-ngomong di hari kedua lebaran tahun ini nih, sebagian masyarakat mengisi waktu libur mereka dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Kalau salah satunya ini di Pulau Merak Kecil di Cilegon, Banten, dan juga Kebun Binatang Surabaya di Jawa Timur yang hari ini juga dipadati pengunjung. Kalau begitu langsung kita lihat bagaimana suasananya. Ada Rizky Nazia dari Pulau Merak Kecil Cilegon dan Mahmud Fauzi dari Kebun Binatang Surabaya. Kita ke Merak terlebih dahulu. Rizky Nazia, bagaimana suasana liburan di Pulau Merak Kecil pada siang hari ini? Ya, baik Jessica dan juga Marcel, benar sekali saya saat ini ada di Pulau Merak Kecil, di mana kalau misalkan Anda bisa lihat di belakang saya, ini merupakan antusiasme warga yang memang ingin liburan keluarga seperti itu ya di hari kedua lebaran. Dan memang untuk Pulau Merak Kecil ini sendiri ini sudah dipadati warga itu sejak pagi tadi. Bahkan menurut pengelola pantai di Pulau Merak Kecil ini itu sudah sampai 500 tiket terjual hari ini. Dan diperkirakan ini nantinya jumlahnya akan terus bertambah hingga 1.000 tiket terjual sampai nantinya Pulau Merak ini akan tutup pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang kalau misalkan kita lihat untuk pesona alam sendiri di Pulau Merak Kecil ini sangat indah sekali. Selain pulaunya yang memang masih asri, kemudian juga airnya masih jernih seperti itu. Bahkan kalau misalkan Anda bisa lihat, ini terumbu karang yang ada di bawahnya ini juga terlihat saking jernihnya air yang ada di Pulau Merak Kecil ini. Dan warga juga bisa menikmati berbagai wahana liburan di sini. Ada banana boat nih, seperti yang
saat ini sedang dilakukan nih sama kakak-kakak ini. Kemudian juga ada donat booth. Nantinya mereka akan mengelilingi pulau ini dan kemudian nanti akan menyebur gitu. Dan ini emang dari tadi banana booth dan juga donat booth ini menjadi salah satu wahana yang nggak habis-habis dinaikin sama masyarakat. Dan Marcel dan juga Jessica, saya akan mengajak Anda untuk wawancara kepada salah satu warga nih. Kita akan nanya, kira-kira mereka ini kenapa sih memilih Pulau Merak Kecil ini sebagai salah satu destinasi wisata? Oke, halo. Halo. Kak. Ya. Kak, bisa dijelasin nggak Kak, namanya siapa nih sebelumnya? Saya Alim. Kalau Kakak sendiri? Kak Wiwi. Oke, ini lagi liburan ya dari sini ya? Betul ya, lagi Dari liburan. mana sih, Kak? Saya kebetulan dari Serang. Kakak sendiri? Sama. Oke. Kak, bisa dijelasin nggak ini kenapa sih memilih Pulau Merak Kecil ini untuk destinasi wisata? Jadi kenapa kita milih Pulau Merak Kecil ini untuk destinasi wisata? Karena Pulau Merak ini sendiri kan lebih dekat dengan area rumah, terus lebih strategis, terus kondisi air lautnya juga masih jernih gitu. Jadi sangat recommended untuk bisa liburan ke sini. Pokoknya happy. Oke, sebelumnya kan di Serang ini bukan cuma Pulau Merak Kecil ya, Betul. ada juga Pantai Carita, kemudian juga Pulau Merak Besar yang ada di sebelah sana. Itu kenapa lebih memilih ke Pulau Merak Kecil ini? Lebih murah sih yang pertama ya. Ya, pertama lebih murah dan lebih dekat juga. Terus kondisi jalanannya untuk transportasinya juga lebih gampang karena bisa dilalui oleh kereta juga kan. Kalau Kakak sendiri ini berapa lama nih dari rumah ke Pulau Merak Kecil ini? Dari rumah ke sini tuh kurang lebih 1 jam lah untuk menempuh. Berarti 1 jaman ya? Ya. Oke, terima kasih Kakak atas waktunya. Ya, jadi itu tadi selain memang Pulau Merak Kecil ini disuguhkan dengan pesona alam yang sangat indah, kemudian juga harga tiketnya yang murah dan juga lokasi dari Pulau Merak Kecil ini memang strategis karena di sebelah sana ada stasiun kereta api stasiun Merak seperti itu yang nantinya dari masyarakat ini itu bisa langsung turun berjalan kaki sebentar kemudian menyeberang dari dermaga yang ada di tepi laut sana kemudian menyeberang ke Pulau Merak Kecil ini menggunakan perahu. Dan untuk nyebrangnya juga murah Jessica dan juga Marcel, hanya sekitar Rp15.000 saja itu sudah bisa nyebrang pulang pergi dari Pulau Merak Kecil menuju tepi pantai yang ada di sebelah sana. Dan memang kalau misalkan Anda bisa lihat nih ya di sebelah kiri saya, ini merupakan warga yang memang telah berkunjung ke Pulau Merak Kecil, kemudian ingin menyeberang kembali untuk pulang. Namun memang karena airnya surut, jadi mereka harus mengantri menggunakan perahu untuk menyeberang. Sementara demikian Jessica, Marcel kembali ke studio. Wow, terlihat seru sekali ya di sana bagaimana wisatawan menikmati pantai pasir putihnya di sana. Terima kasih Rizky Nazia. Kalau tadi dari pantai kita akan beralih ke Kebun Binatang Surabaya. Sudah ada rekan kita Mahmud Fauzi yang akan melaporkan dari sana. Mahmud, bagaimana sih kondisi di sana? Apakah sama keseruannya seperti di Cilegon, Banten? Baik, selamat siang Marcel dan juga Jessica. Memasuki masa libur panjang perayaan Hari Raya Idul Fitri, siang ini Kebun Binatang Surabaya dipadati oleh ribuan wisatawan yang ingin menghabiskan masa libur panjang Lebaran ini dengan berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya. Dari pantauan yang kita lakukan, ribuan wisatawan ini sudah memadati Kebun Binatang Surabaya sejak tadi pagi dan jumlahnya terus meningkat hingga siang ini. Menurut data dari Humas Kebun Binatang Surabaya, sejak pukul 08.00 hingga pukul 12.00 tercatat sudah ada 5.000 wisatawan yang menghabiskan libur panjang Lebaran ini di Kebun Binatang Surabaya, dan hari ini diprediksi akan ada sekitar 13.000 pengunjung yang akan menghabiskan masa libur panjang Lebaran di Kebun Binatang Surabaya. Pada tahun ini pengunjung tidak hanya dimanjakan dengan ribuan satwa yang menjadi koleksi Kebun Binatang Surabaya, namun juga ada berbagai ataupun dimanjakan dengan berbagai wahana dan hiburan yang sudah disiapkan oleh pihak Kebun Binatang Surabaya. Pada libur panjang Lebaran tahun ini, Kebun Binatang Surabaya akan menghadirkan 2 wahana dan juga memperkenalkan 4 satwa baru untuk memanjakan wisatawan. 2 wahana baru tersebut yakni wahana perosotan pelangi dan juga bioskop 7 dimensi. Sementara untuk satwa baru koleksi Kebun Binatang yang akan diperkenalkan yakni ada kakak tua galah
makau sayap hijau, burung cendrawasih kuning kecil, dan juga burung unta. Selain itu, pada momen libur panjang Lebaran kali ini, pihak Kebun Binatang Surabaya juga akan mengadakan Pekan Lintas Budaya yang akan digelar selama 9 hari, yakni pada tanggal 31 hingga tanggal 9 April 2025 nantinya. Di Pekan Lintas Budaya ini, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai parade budaya yang ada di Jawa Timur, seperti parade reok Ponorogo, dongeng edukasi anak, dan juga pertunjukan barongsai. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati keseruan memberi makan satwa yang ada di KBS, diantaranya memberi makan satwa jerapah, rusa, dan juga buaya. Kebun Binatang Surabaya ini menjadi salah satu lokasi wisata favorit bagi masyarakat Jawa Timur. Selain harganya yang sangat murah, yakni Rp15.000 per tiketnya, lokasi Kebun Binatang Surabaya ini juga berada di pusat kota Surabaya, sehingga bisa dengan mudah diakses oleh berbagai moda transportasi, baik dengan moda transportasi kendaraan pribadi maupun dengan moda transportasi kendaraan umum. Bagi Anda, masyarakat Jawa Timur yang pada momen libur Lebaran kali ini masih bingung akan menghabiskan masa libur Lebaran ini di mana, mungkin Kebun Binatang Surabaya ini menjadi salah satu opsi tempat wisata edukatif dan juga tempat wisata yang ramah di kantong yang patut untuk dikunjungi. Untuk sementara, demikian laporan dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi dari Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur, dan Rizky Nazia dari Pulau Merak Kecil di Cilegon, Banten. Seru banget ya kalau ngelihat para wisatawan ini melakukan liburan Lebaran. Nah, tapi pemirsa, terkait dengan libur selama Lebaran ini, kita juga akan melihat bagaimana komentar di Instagram. Kita udah menghimpun beberapa komentar. Ini yang pertama dari Desiana. Libur Lebaran gini masih aja macet. Ya. Di mana nih? Di Kayaknya sejumlah di titik daerah yang banyak tempat wisatanya nih kayaknya. Nah, selain itu ada komentar dari @erika novi. Waktu yang panjang untuk menghabiskan duit dan juga nambahin utang. Jangan nambahin utang. No. Sampai ya. Dan selanjutnya dari Chef RZX. Bukan bingung liburan kemana, tapi bingung liburan sama siapa. Mungkin bisa langsung di chat aja kali kalau udah kepikiran ya mau sama siapa, sambil menjalin silaturahmi. Tentunya. Selanjutnya dari @devian, seru banget libur Lebaran tahun ini. Ini menikmati banget nih kayaknya libur Ya. Lebaran kali ini ya. Dan selanjutnya ada dari AlBH12, Masya Allah, Alhamdulillah Lebaran tahun ini bisa kumpul bareng sama keluarga. Ini jadi momen yang tepat ya, berarti untuk kembali bersilaturahmi dan juga kembali berkumpul dengan keluarga. Seru banget ya Marcel. Iya, seru banget. Pokoknya pemirsa, selamat menikmati waktu berlibur Anda. Dan sekali lagi tentunya selamat Idul Fitri ya bagi para pemirsa yang merayakan. Nah, pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda selepas jeda. Dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.